Di tengah kehamilannya yang makin membesar, Nikita Mirzani kembali hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ditemani pengacaranya, terlihat Nikita mengikuti sidang lanjutan isbat pernikahannya dengan Dipo Latif. Sidang yang beragendakan mediasi ini sayangnya tidak dihadiri oleh Dipo Latif. Sehingga hakim mediator akan memanggilnya pada sidang berikutnya yang dijadwalkan digelar pada 22 Januari nanti. Kalau mediator sih pada prinsipnya selalu menasihati jangan sampai terjadi perceraian. Pertama, apalagi kondisi Niki dalam keadaan hamil. Tapi kan ini kan persoalannya kan yang menjalani kehidupan kan Niki, bukan mediasi, bukan mediator. Jadi saya serahkan sepenuhnya kepada Nikita. Dia ingin bertemu dengan Dipo. Jadi insya Allah tanggal 22. Jadi bukan Niki, mediator yang kalau Niki sudah nggak mau ketemu lagi, pintunya 7 ditutup udah. Nah, kalau Niki kan dipanggil dia datang. Ya siap aja, gimana? Emang harus diketemuin ya ketemu lah. Seorang diri menghadapi hakim mediator, Nikita mengaku diberi banyak nasihat. Tapi rencana mediator menghadirkan Dipo membuatnya deg-degan jika mereka dipertemukan. Apalagi jika sikap Dipo Latif berubah ramah yang membuatnya akan mudah goyah dan tergoda untuk kembali. Selama ini Nikita mengakui sangat lemah jika sudah dirayu begitu oleh Dipo Latif. Iya nanti ditungguin lah pasti sama orang, juga nggak mau. Dibiarin sendiri kan kita tahu Niki lemah banget orang. Enggak, emang begitu orangnya sebetulnya. Iya, mediatornya baik banget. Nasehatin ya kayak orang tua lah. Enggak sih, tetap mau cerai aja. Takut, makanya nggak usah ketemu. Menghadapi kasus hukum termasuk kasus perceraian, sejatinya tidak ada yang berat bagi Nikita Mirzani. Apalagi bukan hanya kali ini saja ia mengikuti proses perceraian. Itu yang membuat Nikita merasa lebih nyaman meski tidak pernah terbayangkan bahwa pernikahannya dengan Dipo Latif hanya berusia seumur jagung. Ini mediasi aja, jadi mediasi ini biasanya para pihak dinasihatin ya, terutama prinsipal, makanya kewajiban di dalam undang-undang kita harus hadir, bukan lawyernya. Jadi harus yang mengajukan permohonan, jadi dalam hukum itu prinsipal. Prinsipalnya Niki yang harus hadir, karena nanti Niki yang akan ditanya langsung oleh mediator. Seperti apa, kenapa harus cerai, kenapa tidak dipertahankan dan sebagainya, karena nasihat mereka pasti tidak boleh terjadi sebuah perceraian. Nggak ada, biasa aja. Ini kan bukan perceraian yang pertama. Aduh, doain ya semoga nggak ada cerai-cerai lagi, Alemo. Meski berusaha tenang menghadapi sidang isbat pernikahannya dengan Dipo Latif, tak urung ada kesedihan membayang di wajah Nikita. Ia bahkan harus menitikan air mata karena dipaksa mengulang kisah perjalanan rumah tangganya bersama Dipo Latif. Kesedihannya semakin menjadi-jadi, terutama karena Nikita sedang berbadan dua sehingga menjadi lebih mudah menangis. Tadi di dalam iya nangis lah, orang disuruh ditanya-tanya, harus flashback lagi kan sedih. Sedih aja. Udah ya, nggak penting lah, gitu. Udah ya. Dari cara Nikita menahan tangisan, terasa betul ada tekanan perasaan yang menindih hatinya. Beberapa kali ia berusaha berpaling menyembunyikan air matanya. Tapi memang mengisahkan ulang perjalanan pernikahannya dengan Dipo Latif adalah kesedihan terbesarnya. Apalagi selama ini sudah ia lupakan sehingga begitu diingat lagi, rasa sedihnya ikut muncul. Mungkin karena bawaan baik kali ya.
Enggak sih, kalau disuruh flashback gitu Nikki suka apa? Karena banyak yang kurang bagus gitu. Jadi sedih aja. Iya, karena kan selama ini udah dilupain. Terus harus cerita lagi tuh jadi kayak gimana gitu. Perseteruannya dengan Dipo Latif menyusul runtuhnya pernikahan mereka. Sesungguhnya tidak membuat Nikita Mirzani tertekan. Ia juga tidak stres menjalani hari-hari yang berkawan dengan persoalan. Hanya saja karena problematika ini seperti tak berujung membuatnya merasa lelah. Apalagi dalam satu kasus yang ikut terlibat banyak. Sementara yang mencerca hidupnya akibat perceraian ini juga bertambah melimpah. Kalau stres banget sih ya enggak sih, tapi kayak nggak ada habisnya aja gitu. Maksudnya kan Niki bermasalahnya sama satu orang nih, yang nimbrung 5 orang, yang ngegosipin kan seluruh orang gitu. Jadi kayak itu aja sih agak bingung di situ. Tapi begitulah, walaupun ada tekanan batin dalam menghadapi kasus perseteruannya dengan Dipo Latif, lengkap dengan sidang isbat pernikahannya, ada yang memberi penghibur buat Nikita. Penghibur itu adalah jabang bayi di dalam rahimnya yang selalu ia sebut sebagai cucu konglomerat. Ya kan Niki bukan amuba yang bisa beranak sendiri. Kan pasti ada yang ngamilin. Pasti ada lakinya. Lakinya siapa? Lakinya namanya Ahmad Dipo Ditiro Latif. Gitu. Ya berarti cucunya siapa? Cucunya konglomerat. Nikahnya kan sah. Nikahnya sah silakan Bapak pengacara. Nikahnya sah kenapa? Entahlah, sekedar berkelakar atau bangga sungguhan, Nikita Mirzani memang bukan sekali atau 2 kali bercerita tentang cucu konglomerat. Gila ini anak konglomerat po, cucunya jangan macem-macem. Iya, happy lah, harus dibawa happy, mau ngapain lagi, harus sedih-sedih. Nggak bangga, emang cucunya konglomerat gimana sih? Dan akibat terlalu bersemangat menyebut anaknya sebagai cucu konglomerat yang akan menyandang nama Latif, membuat Nikita mendapat sindiran dari keluarga Dipo Latif. Tapi ia memastikan anak yang kelak dilahirkannya itu memang anaknya Dipo Latif sehingga berhak mendapat nama Latif. Namun itu bukan cara dia untuk mencari keuntungan karena ia berjanji setelah anaknya lahir akan melakukan tes DNA. Itu kan bapaknya. Enggak usah itu deh sibuk, nanti kalau udah kelar anaknya udah keluar ya Pak. Niki yang minta dites. Niki nggak butuh pengakuan dari mereka kok, insya Allah nggak diakuin sama mereka pun nggak jatuh miskin Niki. Gitu, tetap masih bisa ngurus anak dengan baik. Di tengah kasus perceraiannya dengan Dipo Latif yang tak kunjung selesai, kasus hukum yang lain juga menanti Nikita. Pertikaiannya dengan Sajat Ukra yang pernah menjadi suaminya juga semakin meluas, tidak hanya soal nafkah anak, tapi sudah masuk ranah pidana. Tapi Nikita tidak takut menghadapi Sajat yang lewat istrinya mengaku memiliki bukti telah menafkahi anaknya. Istri siri. Oh, dia juga siri buat ternyata nggak nikah negara. Kasihan kan. Dengan dikawin secara negara mas aja. Oh tidak, masuk penjara pernah kok, nggak usah yang beginian, nggak ada apa-apanya. Tapi nauzubillah jangan sampai ya. Maksudnya sekarang menikah hadapin aja lah orang-orang kayak gitu. Nah, kalau dia kan berdasarkan bukti dan fakta, kalau memang mereka punya ya silakan monggo dibawa. Kan semua kasusnya udah masuk ke ranah hukum, jadi biar Pak Polisi aja yang ngelarin kasus ini. Orang-orang yang di luar sana nggak usah pada ikut-ikutan deh, orang pada kagak ngerti juga. Harus diberikan setiap bulannya, sudah diputus oleh majelis hakim juga kepada Sajat itu 6 juta rupiah tiap bulannya dan sudah dipenuhi selama bertahun-tahun sesuai dengan alat bukti ya. Itu kontinunya, rutinitasnya dipenuhi. Kami pun juga memiliki bukti ya, bukti yang valid, artinya bukti transfer itu dari semenjak mereka berpisah itu ada terus sampai tanggal 17 Desember 2018 kemarin, dan sudah dinyatakan pada saat kami menggelar jumpa pers bahwa Sajat tidak akan berhenti ya menafkahi anaknya walaupun sedang dalam berproses, sama-sama berproses hukum seperti itu. Setelah sidang lanjutan pada 22 Januari yang menurut rencana akan memanggil Dipo Latif serta menenangkan hati dari begitu banyak persoalan, Nikita mempersiapkan diri untuk menjalani baby moon di Jepang. Sepanjang 2 pekan, ia merancang wisata yang menyenangkan demi membahagiakan anak yang bahkan sejak di dalam rahim sudah harus ikut menjalani serta merasakan kepedihan ibundanya menghadapi banyak persoalan.
sekarang udah enak nih. Sekarang anaknya maunya jalan-jalan. Anaknya mau jalan-jalan, mau ke Jepang. Baby moon kayaknya. Lama 2 minggu kita. Ada salju, makanannya enak. Iya kayaknya mau ngadem. Kayaknya panas banget di sini, hot. Nikita Mirzani, artis penuh kontroversi ini seperti tak selesai menuliskan kisah-kisah sensasi. Sementara itu hidupnya yang penuh warna seperti tak pernah jauh dari problematika cinta. Setelah berkisru dengan Sajat yang pernah menikahinya, lalu berseteru dengan Dipo Latif yang juga menikahinya, akankah Nikita kembali membuka hati untuk laki-laki? Iya, nanti kalau dapat jodoh lagi suruh nih Bang Fahmi dulu temuin dah. Screeningnya dia, lawyernya ya. Mau cerai lagi. Soalnya ya dulu nanti. Sajat Tukra juga disaksikan juga sama. Saya sudah datangin rumahnya, udah bertemu dengan, kebetulan waktu itu Tias nggak ada, jadi ketemu sama suaminya. Saya titip pesan supaya cucu saya dikembalikan. Ya.